Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selalu sehat pemirsa di rumah dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan juga di studio. Berjumpa kembali dengan saya Pipi Kurnia di program acara terbaru Save Indonesia. Di sini sudah hadir bersama saya ada Kapten Corona. Apa kabar Kapten Corona alias MMG? Maestro Vico Kaiser. Always dahsyat. Always dahsyat. Iya, sekarang ini lagi marak sekali orang-orang membicarakan tentang corona atau COVID-19. Apa sih tanggapan dari Maestro sendiri tentang corona? Tapi sebelum dijawab, pemirsa dan juga teman-teman di sini mungkin belum tahu siapa sih Kapten Corona, siapa sih Maestro Vico. Nah, saya mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri dan juga profilnya, track recordnya seperti apa sih? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, perkenalkan diri saya. Nama saya Vico Kaiser. Saya biasa dipanggil Maestro. Ya, saya S2, berpendidikan S2 dan MBA. Saya lahir di Gedong Tataan, Lampung, di sebuah kampung kecil. Saya lahir bukan di rumah sakit, tapi di dalam rumah oleh dukun. Jadi yang memandikan saya justru bapak saya. Saya tidur pun di dipan. Ya, saya orang sederhana. Bapak saya adalah herbalis. Di sana belum ada dokter. Jadi kalau orang sakit larinya ke bapak saya. Tapi bapak saya menolong orang dengan tulus. Dia tidak pungut bayaran karena bapak saya buka toko emas. Nah, saya melihat bapak saya menolong orang itu, saya jadi berpikir, enak ya kalau bisa jadi pengobatan. Seperti bapak saya, bisa menjadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Oleh sebab itu, bapak saya adalah figur saya. Dan cita-cita saya kepengen jadi herbalis. Tahun 90, saya tarik seluruh keluarga saya. Dan saya punya perusahaan namanya PT Sari Bunga Alam. Termasuk 3 besar madu terbesar di Indonesia. Tahun 2000 saya mendirikan perusahaan multi level marketing yang namanya UFO. Dengan produk yang terkenal adalah jus kulit manggis yang bermerek Jamton. Sudah mendapatkan penghargaan dari presiden ya, tahun 2012 oleh SBY. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan saya juga pada saat itu menerima award Upakarti. Upakarti itu adalah sebuah award anak bangsa terbaik. Hanya dipilih 3 orang setiap tahun. Saya adalah salah satunya. Saya punya sertifikat akupuntur Beijing, sekolah di Beijing. Jadi saya mengerti sekali tentang obat-obatan. Tahun 2007 saya sudah bisa mengobati HIV/AIDS. Iya, saya punya obatnya. Ada, silakan lihat di YouTube. Banyak ratusan yang sembuh di tangan saya. Saya saat ini juga punya obat untuk corona. Bagaimana mencegahnya dan bagaimana mengobatinya. Nah, seperti yang saya dengar barusan, Maestro punya obat herbal yang memang bisa menanggulangi atau menyembuhkan penyakit corona atau COVID-19. Apa yang MMG ketahui tentang corona? Apa sih itu corona atau COVID-19? Baik, saya jelaskan. Saya sudah menyelidiki dari awal. Dari lahirnya dia. Desember ada seorang dokter di Cina, wanita. Dia sudah memperingatkan pemerintah bahwa ada satu virus yang namanya dia sebut corona. Ini sangat berbahaya. Dia kasih tahu ciri-ciri segala macam. Tapi apa yang terjadi? Dia ditangkap. Saya sangat mengenal corona ini. Untuk bisa menang, kita harus mengenal lawan kita siapa. Kita harus mengenal diri kita siapa. Maka kita akan menang di setiap pertempuran.
Tapi kalau kita hanya mengetahui diri kita, tidak mengenal lawan, atau mengenal lawan tidak mengenal diri kita, mungkin kita bisa menang. Tetapi yang terjadi pengorbanan sangat besar. Iya. Tapi kalau kita tidak tahu lawan kita dan kita tidak tahu diri kita, dipastikan kita akan kalah. Kapal ini akan tenggelam. Satu keputusan salah, tenggelam kapal kita. Apa yang menjadi inspirasi seorang Kapten Corona untuk membantu para masyarakat di luar sana terbebas, masyarakat di dunia ini terbebas dari COVID-19 atau Corona? Saya jujur, saya nggak mau ikut campur kalau bisa diatasi. Sekarang bertambah lama tambah buruk keadaannya. Lihat aja, udah 30 lebih dokter yang meninggal, belum lagi perawat. Sudah 3.500 saya dengar sekarang. Dan akan terus bertambah. Siapa yang mampu mengatasi ini? Gak ada. Saya tiap hari nangis. Kalau saya nggak tampil, apa yang terjadi? Kapal ini tenggelam. Sudah terlambat kalau saya tampil nanti. Dan saya punya jurus. Yang satu, jangan panik. Cara membunuhnya bagaimana? Kalau kita potong logistik dia, makanan dia mati. Ciri-ciri orang terkena Corona itu katanya bermula dari suhu badan yang tinggi, sesak nafas, terus susah buat makan, susah buat minum, tenggorokannya sakit dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau menurut Salah. Maestro, Menurut saya salah besar. salahnya berarti orang yang terkena virus corona itu ciri-cirinya seperti apa? Sulit ditebak. Banyak dokter dia bilang suhu tubuh lah, droplet lah, dan tidak. Ini virus cerdas. Dia gabungan antara SARS, Ebola dengan HIV/AIDS. SARS yang membunuh, Ebola yang membuat daya tahan tubuh kita menjadi sekutu dia. Jadi nggak ada panas tubuh, tapi dia sudah di dalam. Saya katakan, saya mengenal virus ini. Terus juga katanya Kapten Corona atau Sang Maestro Vico ini katanya sudah berkali-kali mencoba berusaha ya mendatangi rumah sakit dan juga para teman-teman yang pastinya berkompeten di Corona atau COVID-19, tapi tidak ada tanggapan, bahkan sampai ke BNPB tidak ada respon sama sekali. Kapten Corona seperti apa nih menanggapi? Ya udah, saya tidak ada curhat dulu ya. Seperti itu. Saya curhat dulu ya, boleh ya? Dari sebelum Corona masuk Indonesia, saya sudah masuk ke dalam YouTube MMG Halilintar Indonesia. Saya sudah cerita yang bakal terjadi. Ya, walaupun orang bilang Indonesia nggak kena, bukti akhirnya terjadi. Ya, saya menawarkan diri bahwa saya mampu mengobati, gitu. Saya datang 3 rumah sakit, 4 sama yang Wisma Atlet, semua menolak saya. Dengan alasan? Herbalis, termasuk kolonel yang ada di, saya lupa namanya, yang di Wisma Atlet. Dia bilang dia berdasar WHO, dia nggak butuh herbalis. Saya bilang saya mampu, tetap dia nggak percaya. Dia bilang kita standar WHO. Saya udah 2 kali datang ke Wisma Atlet. Saya datangin Persahabatan. Saya ketemu Ibu Elina Burhan kalau nggak salah. Saya katanya kasih waktu 5 menit. Saya bilang, Bu, saya bisa ngobatin asma 3 bulan, pasti sembuh. Karena dia dokter asma. Saya jamin. Saya bilang, saya bisa nyembuhin corona. Saya punya obatnya. Dia nanya, obatnya apa? Oh, saya bilang rahasia, masa saya ngomong. Oh, kalau gitu nggak boleh, kata dia. Ya sudah, kalau nggak boleh. Ini bukan droplet, ini airborne. Kalau droplet nggak bakal kena dokter, nggak bakal kena para perawat. Ini airborne seperti asma. Jadi akan menyebar dengan cepat. Ya, Ibu, saya bilang udah, dia usir saya 5 menit aja sih, dia usir saya, nggak masalah. Saya tidak akan mundur. 2 kali saya datang ke Persahabatan. Saya datangin lagi RSPAD. Ke karantina, saya mau ketemu direktur. Nggak bisa, mesti surat dulu. Saya menawarkan diri, saya ditolak. Saya harus gimana? Saya pergi ke Najwa Shihab 2 kali, saya ditolak. Saya pergi ke Deddy Kobusier, saya juga ditolak. Saya pergi ke
saya pergi ke BNPB. Enggak, belum, sebelumnya saya ke rumah sakit, saya lupa, rumah sakit Kartika di Pulau Mas. Saya ketemuin dokter Tirta. Dokter Tirta, saya bilang saya bawa obat untuk dokter Tirta yang udah kena corona. Dia bilang nggak bisa. Saya suruh nunggu, dia mandi dulu. Saya tunggu 1 jam lebih. Dia nggak mau nemuin saya. Lalu dokter, saya tanya kenapa nggak mau nemuin. Akhirnya dia pakai handphone WhatsApp, video call. Saya bilang, dok, saya jauh-jauh datang untuk ngobatin dokter. Dokter pasien pertama saya. Dia jawab apa? Hah? Taruh aja obatnya di reception. Saya harus ketemu ngejelasin. Nggak perlu. Jadi harapan dari Maestro sendiri seperti apa sih buat pemerintah? Apalagi tadi saya sudah bilang, kasih saya kesempatan. Saya cuma minta 1 kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa Maestro bisa menyembuhkan. Mampu. Saya punya 2 hal, bukan cuma mengobati. Saya mampu menjadi nakoda. Saya memiliki strategi. Iya, untuk mengalahkan corona ini. Ya. Saya di garda depan. Saya udah tunjuk saya di garda depan. Kalau harus mati, biar saya mati duluan. Saya sudah nyiapkan nyawa saya. Saya korbankan. Berarti saat ini Maestro sedang berjuang mati-matian untuk mencari melawan corona atau virus COVID-19 dan membebaskan kita semua dari penyakit itu. Dan satu permintaan dari seorang Maestro adalah kesempatan. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Sama kemanapun saya lari sana lari sini, hanya mencari 1 kesempatan, dan kesempatan itu belum diberikan kepada saya. Tapi saya tidak akan menyerah karena saya nakoda badai, dan saya menamakan diri saya Kapten Corona Indonesia. Iya, kalau saya dikasih kesempatan, uji kepandaian saya, uji kejeniusan saya, uji pengalaman saya. Oke, dari berawal ditolak, kesana sini ditolak, tapi tetap bersemangat, tetap kekeh bahwa saya ini bisa, saya ini mampu, saya bisa membantu masyarakat untuk kembali seperti semula, untuk sembuh dari virus corona. Dan permintaan dari Maestro sendiri adalah 1 kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa, saya mampu. Dengan cara saya, dengan herbal saya. Only 1 chance for me. Only 1 chance. I can finish all. Oke, itu himbauan untuk masyarakat dimanapun berada, dan tetap kita jaga kesehatan, mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Saya membuat tagline, Save Indonesia, Fight VC. Save Indonesia, ya, artinya kita harus selamatkan Indonesia. Fight VC, kita harus berperang dengan virus corona. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada saya menyerah dengan corona. Terima kasih. Baik, buat pemirsa di rumah, nantikan episode-episode selanjutnya yang pastinya tetap di Save Indonesia. Kita akan segera kembali di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalam.